sekalian, jumpa lagi dengan PJB Ginting Channel. Opini kebangsaan kali ini mengambil topik membela Ganjar Pranowo, kasus gagal tuan rumah Piala Dunia. Seperti biasa, sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, Piala Dunia U20 gagal dilaksanakan di Indonesia telah membuat pusing Presiden, menyisakan kesedihan dan kekecewaan timnas U20, PSSI, supporter, dan pencinta sepak bola tanah air. Negara mengalami kerugian finansial puluhan triliun dan kehilangan potensi hingga ratusan triliun. Juga potensi kehilangan kekuatan diplomasi dan hubungan luar negeri di dunia internasional. Bahkan dalam situasi harap-harap cemas, Indonesia menantikan sanksi dari FIFA yang hingga saat ini belum jelas keadaannya. Kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 membuka dan memperluas konstelasi perpolitikan nasional jelang pemilu dan Pilpres tahun 2024 akan datang. Dunia politik domestik Indonesia serta merta riuh. Partai-partai politik siap memanfaatkan sekaligus mengkapitalisasi dukungan dari mereka yang kecewa. Partai-partai politik siap meluncurkan jurus kambing hitam sembari mematut diri sebagai pahlawan yang empati terhadap kesedihan pencinta sepak bola. Kambing hitam yang perlu dikorbankan ialah PDIP dan kader-kader unggulannya seperti Iwayan Koster dan khususnya Ganjar Pranowo. Penolakan PDIP atas kehadiran tim Piala Dunia U20 atas dasar kepentingan ideologis dan perlindungan terhadap kepentingan bangsa lebih luas. Demikian juga surat penolakan Iwayan Koster kepada Menteri Olahraga dan di ujungnya Ganjar Pranowo tetap mendorong keberlangsungan Piala Dunia tanpa tim Israel. Upaya-upaya kambing hitam terhadap PDIP, Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo dilakukan secara masif melalui media massa dan berbagai platform media sosial. Penggiringan opini dilakukan bahwa kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah karena ulah penolakan PDIP dan kader-kadernya terhadap tim Israel. Untuk saat ini, tampaknya upaya-upaya partai politik menyudutkan PDIP dan kader-kadernya ada keuntungan elektabilitas untuk partai-partai dan tokoh tertentu, membuat mereka lebih percaya diri untuk memenangkan pemilu dan Pilpres tahun 2024, menggeser posisi PDIP dan presiden dari PDIP. Benarkah demikian? Tampilnya sekjen PDIP dan beberapa elit PDIP memberi penjelasan secara rinci, sistematis, lugas berkaitan dengan sejarah, filosofis ideologis, amanat konstitusi, sikap kebangsaan,
dan pembelaan terhadap sikap politik yang diambil oleh Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP telah membuka kesadaran baru masyarakat bahwa kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia tidak tepat hanya dialamatkan kepada PDIP dan Ganjar Pranowo. Pemerintah dan PSSI harus introspeksi diri dan mengakui sebagai faktor terbesar penyebab kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia tersebut. Sebab organ-organ pemerintahan tidak mampu mengkomunikasikan dan mencari solusi agar pelaksanaan Piala Dunia tidak berlawanan dengan konstitusi dan politik luar negeri Indonesia. Sampai saat ini pemerintah dan PSSI belum menjelaskan mengenai hal-hal tersebut. Khususnya Ganjar Pranowo yang dalam beberapa hari dituding sebagai faktor penyebab kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah, telah dihujat, dibully, disindir, bahkan harus dipaksa mengubur mimpi jadi presiden. Sikap Ganjar Pranowo yang tenang, tidak gerusa-gerusu mengkonter, menunjukkan sikap prihatin yang dalam dan tetap memberi semangat timnas dan olahraga lainnya telah membuka kesadaran baru masyarakat. Apa yang ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo membuat malu para pengkritik, penghujat, dan penudingnya. Kehadiran Ganjar Pranowo dalam wawancara dengan Najwa Shihab dalam video channel Narasi terlihat kelugasan dan kecerdasan Ganjar Pranowo menyampaikan pesan. Sikapnya yang tenang, kalimat disampaikan dengan jelas, latar belakang, posisi dan pandangan politiknya, gestur tubuh, raut wajah yang simpati mampu menggetarkan kesadaran pendengarnya. Ganjar Pranowo memulai dengan tegas bahwa dirinya adalah kader PDIP, bahwa setiap kader termasuk dirinya harus sejalan dengan garis partai yang memegang teguh ideologi Pancasila dan Soekarnoisme, patuh pada konstitusi dan mementingkan kebangsaan. Setelah itu, Ganjar Pranowo dengan penuh keyakinan menyampaikan dirinya tidak pernah menyesal atas keputusan yang disampaikannya dan bertanggung jawab atas pilihan politik dan dorongan politik yang dilakukannya kepada pemerintah. Dan keputusan serta pilihan politik dan dorongan politik yang disampaikan ke pemerintah tersebut tidak berkaitan dengan pertimbangan elektabilitas sebagai calon presiden. Sebab menurutnya urusan itu adalah domain partainya, yaitu PDIP. Sebagai gubernur dan pencinta sepak bola, Ganjar Pranowo meminta maaf kepada timnas U20 yang sedikit banyak diasosiasikan sebagai faktor mereka tidak jadi bermain di Piala Dunia. Namun kepada mereka, Ganjar mendorong tetap semangat dan memberi harapan
mereka tetap bisa bermain bola di tingkat internasional dan dunia. Dia menjanjikan semua jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Itulah Ganjar Pranowo, seorang pribadi dan gubernur yang selalu menjaga kesesuaian kata dan perbuatan. Ganjar Pranowo dengan kejadian ini justru semakin dicintai oleh partainya PDIP, makin dicintai oleh mereka yang berpikir kebangsaan, dan semakin menuai simpati dari kaum milenial karena sikap kasih dan perhatiannya sebagai bapak dan pemimpin. Opini kebangsaan, kearifan dan kemampuan mengambil hikmah atas suatu masalah serta mampu menawarkan solusi sangat diperlukan dari seorang pemimpin. Karena hanya dengan cara itu pemimpin dapat tetap menjaga keutuhan dan kekuatan bangsa Indonesia. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik membela Ganjar Pranowo, kasus gagal tuan rumah Piala Dunia. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon dukungan Anda, tekan tombol subscribe, like dan komen, serta share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya kami bisa membuat dan mengirimkan video berikutnya kepada Anda. Terima kasih.